sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Proses terjadinya revolusi Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima seketika lumpuh akibat bom atom. Sebanyak 90.000 hingga 146.000 orang tewas saat itu. Selang 3 hari kemudian, bom atom pun kembali jatuh di kota Nagasaki dan menewaskan 39.000 hingga 80.000 orang. Akibat serangan yang dilakukan oleh sekutu, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selang sehari setelah penculikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Rakyat pun bersorak-sorai gembira. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Belanda kembali datang. Mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Rakyat Indonesia pun tak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu termasuk Belanda di dalamnya membentuk suatu badan komando militer di Indonesia bernama AFNI. Tentara AFNI mendarat di beberapa wilayah strategis Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta pada bulan September, Oktober, dan November tahun 1945. Mengetahui adanya ancaman tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka di berbagai daerah mulai bergerak dan terjadilah perlawanan. Perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi 2 karakteristik. Pertama adalah perlawanan dengan menggunakan secara fisik, kemudian yang satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah sekutu kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap sekutu. Bung Tomo dikenal dengan orasinya yang sangat bergelora sehingga dapat membangkitkan semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Atas semangat keberanian dan jiwa patriotik dari para ulama, santri, dan arek Surabaya lainnya, tanggal 10 November kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara sekutu. Jika dilihat dari jalur diplomasinya itu, ada banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah konferensi meja bundar. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1949 di perjanjian sebelum-sebelumnya. Belanda dan sekutu terus berkhianat. Proses perjuangan diplomasi itu dimulai pada tanggal 10 November 1945. Terjadi perundingan Linggarjati, namun Belanda berkhianat. Lalu 21 Juli 1947, agresi militer Belanda pertama, Belanda menyerang beberapa wilayah Indonesia. Kemudian 7 Januari 1948 terjadi perundingan Renville, namun Belanda berkhianat lagi. Lalu tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda kedua. Belanda memperluas daerah serangannya. Hingga 14 April 1949 terjadi perundingan Rem-Royen, Belanda kembali berkhianat.
tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan 30 hingga 2 Agustus 1949, Konferensi Inter-Indonesia memulihkan kedaulatan Republik Indonesia tanpa syarat. Dan terakhir pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jika kita perhatikan, ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi, sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Nah, jadi sejarah revolusi Indonesia itu adalah satu masa perjalanan sejarah Indonesia modern yang singkat. Lalu revolusi Indonesia berlangsung selama 5 tahun dan dampaknya cukup besar bagi sejarah Indonesia ke depannya. Semua golongan bersatu tanpa memandang etnis, suku, agama, usia, jabatan, dan juga ideologi pada masa revolusi Indonesia. Jadi revolusi Indonesia dampaknya cukup besar bagi sejarah bangsa Indonesia ke depannya. Jadi sebagai orang Indonesia tentunya kita harus paham tentang sejarah bangsa kita sendiri, karena itu penting untuk kita belajar dan memahami sejarah. Mengenai ini bagaimana menurut kalian, coy? Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang revolusi Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Revolusi Indonesia adalah masa mempertahankan kemerdekaan lewat jalur perang dan jalur diplomasi. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Akan tetapi, Belanda kembali datang. Mereka berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu, termasuk Belanda, membentuk suatu badan komando militer bernama AFNI.
Tentara Afne mendarat di beberapa wilayah strategis Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta pada bulan September, Oktober, dan November tahun 45. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan. Perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, itu perlawanan dengan menggunakan cara fisik. Kemudian satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah Sekutu kembali menginjakan kaki di Indonesia. Are-are Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Orasi Bung Tomo yang sangat bergelora dapat membangkitkan semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. 10 November 1945 adalah puncak dari pertempuran tersebut. Atas semangat keberanian dan jiwa patriotik dari ulama, santri, dan arek Surabaya lainnya, maka tanggal 10 November kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara Sekutu. Selain di Surabaya, di daerah lain juga melakukan perlawanan, diantaranya 1. Pertempuran Ambarawa. 2. Bandung Lautan Api. 3. Pertempuran Medan Area. 4. Puputan Margarana. 5. Perjuangan bersenjata di Sulawesi. Selain dengan fisik atau perang, juga dengan jalur diplomasi. Salah satunya adalah konferensi Meja Bundar 2 November 1949 yang membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia setelah di perjanjian sebelum-sebelumnya. Belanda dan Sekutu terus berkhianat. Berikut ini perjuangan dengan jalur diplomasi. Proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh Belanda yang dibantu Sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 45, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi, sampai Belanda dan para Sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Dampak revolusi Indonesia telah menelan banyak korban. Meskipun tidak ada data akurat yang menunjukkan berapa banyak nyawa penduduk Indonesia yang melayang dalam gerakan revolusi Indonesia. Diperkirakan terdapat 45.000 sampai 100.000 jiwa. Untuk rakyat sipil, diperkirakan penduduk yang meninggal yaitu 25.000 sampai 100.000 jiwa. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Setelah kita menonton video yang telah dilampirkan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih revolusi Indonesia itu. Revolusi Indonesia adalah perjuangan panjang untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan bagi bangsa. Dimulai dari proklamasi 17 Agustus 1945 hingga mendapatkan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa revolusi terdapat sekali banyak peristiwa yang terjadi, mulai dari pertarungan, diplomasi, dan perjanjian yang semuanya bertujuan untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Revolusi Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, penjajahan Belanda selama ratusan tahun menimbulkan penderitaan pada rakyat.
Yang kedua, kedudukan Jepang pada 1942 hingga 1949 membangkitkan semangat nasionalisme. Yang ketiga, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan kekosongan kekuasaan. Yang keempat, munculnya lembaga-lembaga nasionalis yang mendorong proklamasi pada 17 Agustus 1945. Yang kelima, Belanda kembali ingin menjajah Indonesia sehingga timbulnya konflik bersenjata dan diplomasi. Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Selanjutnya, kronologi Revolusi Indonesia. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta menandai bahwa awal dimulainya revolusi, menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kedaulatannya sendiri. Dan yang kedua, perlawanan terhadap Belanda. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi upaya Belanda untuk kembali menjajah. Perlawanan dilakukan dalam berbagai pertempuran seperti pertempuran Surabaya dan pertempuran Bandung Lautan Api. Dan yang ketiga, agresi militer Belanda 1947 sampai 1948. Belanda melakukan 2 kali agresi militer untuk menguasai kembali Indonesia. Agresi pertama dilakukan pada tahun 1947 dan agresi kedua dilakukan pada tahun 1948 yang memicu perlawanan terhadap rakyat Indonesia. Dan yang keempat, Perjanjian Renville 1947. Perjanjian ini merupakan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencegah agresi militer kedua Belanda. Dan yang kelima, Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1948. Setelah agresi militer kedua, pemerintah Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta untuk menghindari penangkapan oleh Belanda. Dan yang keenam, Konferensi Meja Bundar atau KMB 1949. Konferensi ini menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dan mengakhiri revolusi. Selanjutnya saya akan membahas konflik apa saja yang terjadi pada saat revolusi Indonesia. Yang pertama ada konflik pemberontakan PKI. Pada 18 September 1948, Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Indonesia oleh anggota PKI yang berniat untuk melakukan pembangkangan atas kepemimpinan Mohatta. Pertempuran terjadi antara TNI dan PKI. Kemenangan pun diraih oleh TNI di mana pemimpin PKI yaitu Musso berhasil ditangkap dan dibunuh di tempat. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam. Pemerintah berniat untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Namun, sang pemerintah yaitu Kahar Muzakar menuntut agar KGSS dan Kesatuan Gerilya lainnya digabungkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin. Namun, tuntutan tersebut ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Saat akan dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Tetorium 7, Kahar Muzakar bersama kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa senjata lengkap. Ia kemudian mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan menjadi bagian dari DI atau TII Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1953. Indonesia menyebabkan berbagai dampak, diantaranya dampak positif yang mengakibatkan kemerdekaan nasional, berhasil melepaskan belenggu kolonialisme, berakhirnya kekuasaan kolonial dan perubahan struktur sosial sehingga pemerintahan raja-raja berkurang, pembentukan negara dan pemerintahan baru, terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat dan Uni-Uni Belanda, walaupun kemudian RIS dibubarkan, munculnya identitas nasional, mempererat rasa persatuan, kesatuan, dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pengakuan kedaulatan, akhirnya mendapatkan kedaulatan pada Desember 1949. Sistem pemerintahan baru, percobaan sistem penerapan baru seperti parlementer. Yang kedua, dampak negatif, yang mengakibatkan konflik dan perang. Meskipun tidak ada data akurat yang menunjukkan berapa banyak nyawa penduduk Indonesia yang melayang dalam gerakan revolusi Indonesia, diperkirakan terdapat 45.000
sampai 100.000 jiwa. Untuk rakyat sipil diperkirakan penduduk yang meninggal yaitu sekitar 25.000 sampai 100.000 jiwa. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Kemudian, kekurangan bahan pokok. Perang dan perlawanan menyebabkan berkurangnya bahan pokok makanan dan bahan bakar di beberapa daerah. Tantangan dalam membangun negara, seperti membangun ekonomi, infrastruktur, dan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, ada dampak lainnya, yaitu dampak struktur sosial, perubahan dalam struktur sosial seperti kedudukan berbagai kelompok masyarakat, dampak ekonomi, kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas ekonomi, dan yang terakhir, dampak budaya berpengaruh dalam identitas nasional dan seni.